Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke kawan-kawan, kali ini saya akan menceritakan seorang tokoh sufi yang terkenal kelucuannya, yang terkenal dengan humor-humornya. Kali ini saya akan bercerita tentang Abu Nawas. Siapa sih yang tidak kenal dengan Abu Nawas? Beliau adalah seorang pujangga Arab yang bernama Abu Ali Hasan bin Hani al-Hikami. Beliau lahir pada tahun 750 Masehi di kota Ahvaz dan meninggal pada tahun 809 Masehi di negeri Baghdad. Kurang lebih umurnya 69 tahun. Lewat humor-humor yang jenaka namun mengena, beliau sering mengkritik para penguasa, seperti masa kerajaan Harun ar-Rasyid. Kritik yang mengena namun dibuat jenaka, itulah yang membuat sang Raja Harun ar-Rasyid tidak bisa marah, namun bisa memahami apa yang disampaikan. Langsung saja kita menuju ke ceritanya. Cerita yang pertama dengan judul Menolak Menjadi Qadhi. Pada suatu hari, ayah Abu Nawas bernama Maulana yang sudah tua dan sakit parah dan akhirnya meninggal dunia di istana. Abu Nawas pun dipanggil ke istana oleh Raja Harun ar-Rasyid. Ia diperintah baginda untuk mengubur jenazah ayahnya itu, sebagaimana adat Syekh Maulana. Apa yang dilakukan Abu Nawas hampir tiada bedanya dengan Qadhi Maulana, baik mengenai tata cara memandikan jenazah hingga mengkafani dan sebagainya. Melihat itu, maka baginda pun bermaksud mengangkat Abu Nawas menjadi pengganti ayahnya sebagai Qadhi kerajaan. Abu Nawas pun tahu tentang kabar akan diangkatnya menjadi Qadhi. Karena tahu tentang hal tersebut, secara tiba-tiba Abu Nawas mulai bertingkah aneh. Tidak tahu kenapa Abu Nawas bertingkah seperti orang gila. Melihat tingkah aneh Abu Nawas, orang-orang pun merasa heran dan banyak di antara mereka menyangka jika Abu Nawas sudah gila. Hari demi hari Abu Nawas tetap bertingkah aneh. Suatu ketika Abu Nawas mengajak anak-anak kecil beramai-ramai menuju makam ayahnya dengan membawa segala macam alat-alat permainan. Ya, sewajarnya orang gila lah. Abu Nawas bermain-main rebana dan bersuka cita di atas kuburan ayahnya. Semua orang pun semakin heran atas kelakuan Abu Nawas tersebut dan menganggap Abu Nawas sudah gila. Pada suatu hari, ada beberapa orang utusan dari baginda Harun ar-Rasyid untuk datang menemui Abu Nawas. "Hai Abu Nawas, kami diutus untuk membawamu menghadap ke istana," kata utusan baginda. "Buat apa baginda memanggilku? Aku tidak ada keperluan dengannya," jawab Abu Nawas dengan enteng. "Hai Abu Nawas, kau tidak boleh berkata seperti itu kepada rajamu," kata utusan. "Hai tuan utusan, kau jangan banyak cakap. Cepat ambil ini kudaku dan mandikan di sungai supaya bersih dan segar," kata Abu Nawas sambil menyodorkan sebatang pohon pisang yang dijadikan kuda-kudaan. Para utusan hanya geleng-geleng kepala melihat kelakuan aneh Abu Nawas. "Abu Nawas, kau mau apa tidak menghadap baginda?" kata utusan. "Katakan kepada rajamu, aku sudah tahu maka aku tidak mau," kata Abu Nawas. "Apa maksudnya Abu Nawas?" tanya utusan dengan rasa penasaran. "Sudah, pergi sana, bilang saja begitu pada rajamu," sergah Abu Nawas sembari menggaruk pasir dan debu, kemudian melemparnya ke arah para utusan. Mereka pun segera pergi dan melaporkan kejadiannya pada baginda raja.
Baginda pun marah mendengar laporan tersebut. Kalian bodoh semua, menghadapkan Abu Nawas kemari saja tidak bisa. Cepat kembali ke rumah Abu Nawas, bawa dia kemari dengan sukarela ataupun terpaksa, perintah Baginda. Para utusan pun kembali ke rumah Abu Nawas dengan mengajak beberapa prajurit istana. Mereka kemudian membawa Abu Nawas dengan paksa dan dihadapkan pada Baginda. Namun, lagi-lagi di depan Raja Abu Nawas tetap bertingkah aneh dan bahkan lebih ugal-ugalan, layaknya seorang yang benar-benar sudah gila. Abu Nawas, bersikaplah sopan, tegur Baginda. Ya Baginda, Baginda tahukah Anda apa Abu Nawas? Tanya Baginda. Baginda, terasi itu asalnya dari udang. Kurang ajar kau menghinaku Nawas, kata Baginda dengan nada marah. Tidak Baginda, siapa bilang udang berasal dari terasi? Baginda pun merasa dilecehkan. Ia pun naik pitam dan segera memerintahkan kepada para pengawalnya untuk memukul Abu Nawas sebanyak 25 kali. Setelah dipukul, Abu Nawas pun akhirnya lemas tak berdaya. Usai dipukuli, Abu Nawas disuruh keluar dari istana. Abu Nawas pun segera beranjak keluar istana. Tetapi ketika sampai di pintu gerbang,